Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik ya. Mengingat kondisi yang sedang hujan, semoga teman-teman bisa selalu menjaga kesehatannya. Perkenalkan, nama saya Sigit Adi Nugraha dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah teman-teman, mungkin teman-teman bagi teman-teman yang awam belum tahu tentang tafsir fi zilal Al-Quran kayak Said Qutb. Kalau bagi teman-teman yang notabene dari prodi tafsir Quran mungkin sudah mengenalnya tentang tafsir ini, tafsir karya Said Qutb. Nah, teman-teman, tafsir fi zilal Al-Quran ini karya Said Qutb itu termasuk dalam pertengahan modern. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit, memaparkan sedikit tentang tafsir fi zilal Al-Quran sendiri. Nah, teman-teman, sebelum memasuki tentang tafsir fi zilal Al-Qurannya sendiri, saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan tentang biografi dari penulisnya sendiri tersebut, yaitu Sayyid Qutb. Nah, Sayyid Qutb mempunyai nama lengkap yaitu Sayyid Qutb Ibrahim Hussein Syazili. Nah, beliau Sayyid Qutb ini itu lahir di suatu daerah Asyut di dataran tinggi Mesir yang bernama Musyah. Beliau lahir pada tanggal 9 Oktober 1906. Nah, Sayyid Qutb ini merupakan orang tua dari Ibrahim, ayahnya, dan ibunya yaitu Fatimah Hussein Usman. Nah, beliau merupakan seorang sastrawan di daerah Mesir sana. Nah, selanjutnya yaitu tentang sejarah penulisan dari tafsir fi zilal Quran. Tafsir fi zilal Quran itu ditulis dalam tiga periode. Periode yang pertama itu sebelum dipenjara. Nah, Sayyid Qutb itu pernah dipenjara karena suatu kasus. Nah, penulisan tafsir yang pertama yaitu pada bulan Oktober 1952 sampai Januari 1954. Nah, Sayyid Qutb ini pada periode yang pertama ini itu menuliskan 16 juz pertama dalam penulisan tafsir fi zilal Quran ini. Nah, selanjutnya yaitu periode yang kedua yaitu pada saat beliau di penjara. Nah, pada saat beliau di penjara itu pada Januari sampai bulan Maret 1954. Pada saat di penjara, Sayyid Qutb itu menulis kembali, menafsirkan kembali Al-Quran, yaitu pada juz 17 dan 18. Nah, pada saat selesai, Sayyid Qutb bebas, namun masuk kembali. Nah, pada periode yang ketiga inilah, pada periode yang pada periode yang ketiga yang di penjara kedua kalinya, itu Sayyid Qutb menyelesaikan karyanya yaitu tafsir fi zilal Quran, yang sampai pada akhirnya beliau dihukum mati pada tahun 1966. Nah, untuk metode penafsirannya
Sayyid Qutb itu menggunakan metode tahlili. Nah, Sayyid Qutb dalam menafsirkan Al-Quran itu menggunakan metode tahlili. Beliau menafsirkan Al-Quran itu dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Nah, selain itu untuk coraknya, beliau Sayyid Qutb itu menggunakan corak adabi ijtimai yang menggunakan sastra, budaya, kemasyarakatan, dan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan latar belakang beliau yang merupakan seorang sastrawan yang cukup terkenal. Nah, selain metode dan corak, sistematika yang digunakan Sayyid Qutb dalam menulis tafsir Zilal Al-Quran, yaitu yang pertama, beliau itu menjelaskan ayat-ayatnya itu secara terperinci. Dijelaskan ayat-ayatnya itu secara terperinci. Nah, yang kedua, yaitu menyajikan munasabah ayatnya. Nah, dan yang ketiga, beliau itu memaparkan mukadimah atau pendahuluan di awal surat, kemudian latar belakangnya, pokok pembicaraannya, dan asbabun nuzulnya jika terdapat asbabun nuzulnya. Nah, yang terakhir dalam sistematika penulisannya yaitu Sayyid Qutb itu meletakkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang selaras dengan pembahasannya. Nah, beliau itu selalu menegaskan hal yang berhubungan dengan kepribadian manusia, yang berhubungan dengan perilaku kehidupan manusia dalam dalam bentuk sosial kemasyarakatan. Nah, beliau itu selalu menekankan bahwa bentuk aplikasi atau pengaplikasian ayat-ayat Al-Quran dalam berkehidupan sosial masyarakat. Nah, itu tadi tentang sistematikanya. Nah, tafsir Zilal Al-Quran tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya, tafsir Zilal Al-Quran itu menggunakan bahasa dan sastra yang cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan latar belakang beliau yang merupakan seorang sastrawan. Dan yang kedua, ada ulama yang berpendapat bahwa bahasa, i'rab dan balaghahnya yang digunakan dalam tafsir ini merupakan yang terbaik. Nah, dan yang terakhir yaitu dalam tafsir ini Sayyid Qutb itu menulisnya dengan sangat teliti dan penuh kejelian. Nah, sehingga bahasa dan sastranya itu cukup tinggi karena ketelitian dan kejelian beliau. Nah, di samping ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Nah, yang pertama itu ada ulama yang berpendapat bahwa jika terdapat ayat Al-Quran yang Sayyid Qutb tidak sesuai dengan pemahaman beliau, itu beliau belokkan kepada sesuai dengan paham yang dikehendakinya. Nah, jadi yaitu jika tidak sesuai dengan pemahamannya maka akan dibelokkan atau dipasarkan sesuai dengan apa yang dipahaminya sendiri. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, itu terdapat dalam tafsir Zilal Al-Quran ini ada yang mengatakan bahwa tafsir ini itu banyak celaan. Kenapa banyak celaan? Karena tafsir ini itu membela
paham dari Sayyid Qutb itu sendiri. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga ini, yaitu sebagian ulama memandang bahwa Sayyid Qutb dalam menulis tafsir fi Zilal Al-Quran itu tujuannya yaitu mempropaganda sebuah aliran sesat seperti itu. Nah, itulah kelebihan dan kekurangannya. Ya, teman-teman nanti bisa mengecek sendiri lah ya. Bisa mencari sumber-sumber yang lain tentang kekurangan dan kelebihan. Selain kekurangan dengan kelebihan, itulah tadi sedikit pembahasan, ya sedikitlah, tentang tafsir fi Zilal Quran karya dari Sayyid Qutb. Teman-teman masih bisa mencarinya, masih bisa mencari informasi tentang tafsir ini dari berbagai sumber jika ingin mencarinya secara lengkap. Nah, itulah teman-teman tentang penjelasan singkat dari tafsir fi Zilal Al-Quran karya Sayyid Qutb. Saya cukupkan. Saya mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.